Iya, iya, Itu iya, deket ke Jambi. iya. Tahu aja terus. Berapa tahun mati di Medan? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Belajar dari mana bocah ini? Kak Sofyan. Astagfirullahaladzim. Berapa Bocah tahun onta. mati? Apa itu, Sat? Ikan? Ikan itu. Dapat dari mana? Itu ikan digorengnya. Oh. Noise-nya kencang kali ya? Enggak terlalu. Kayak radio jadinya. Oh. Kayak radio. Radio Republik Indonesia. Dengan ini Ci. Alunannya gimana? Bagus. Nah, Bagus. ya mantap. Cekcok. Si Barakokok. Bang, tapi kan ada acara lagi mau di Kendari kan? Saya dengar-dengar. Iya, insya Allah. Kendari kemarin terpending. Nanti aja lagi. Kalau jadi mudah-mudahan kita berfoto ya Bang ya. Nggak ada foto kita loh Bang. Makanya kau cepet kali pulang. Cemana lah Bang. Takut kali suamimu itu ditinggal. Astagfirullahaladzim Bang. Jangan kayak gitu lah Bang. Kasihan anakku jadi yatim nanti. Siapa suruh? Orang belum puas ngobrol. Masya Allah. Iya Ibu pokoknya sudah di insya Allah pesawat. kalau di Siapa yang Kendari. jemput? Di Kamu? Kendari kita berfoto bareng. enggak ya? Ya Bang ya. Iya. Di mana? Di Kendari nanti insya Allah foto kita banyak ya Bang ya. Asik. Pokoknya sampai jumpa, sampai pulang, foto aja terus kita. Ya, Jangan juga lah. Netizen muak nanti nengok kita Bang. biarin aja. Naon? 2. Mana hotelnya Fandi? Enggak tahu tumben ini pagi ini agak tenang mereka. Biasanya gelisah terus kalau kita live. Oh si Tina ini. Tina. Buka mata foto. Tidak ada yang lain kan? Jiji aku, perempuan Sundal. Alamak. Kan memang dibilang kitabnya, perempuan Sundal duluan masuk surga. Kalau kayak gitu lebih bagus bersundal, ngapain berbuat baik. Iya kan Bang? Iya betul. Percuma Jangan- Tuhannya mati kalau mereka masih setengah-setengah. Nah itulah Bang. Tuhan mati. Gimana itu? Anak saya bertanya gini Bang. Mak, kalau manusia mati kan mayat Mak. Ya. Kalau binatang mati bangke. Tuhan mati apa Mak? Tuhan mati bisa dijawab itu. Tuhan mati tulul. Manusia mati mayat. Hewan mati bangkai. Tuhan mati tolol. Manusia mati wajar, binatang mati wajar. Kalau Tuhan mati, Gak waras. Iya kan ya? Iya betul. Bener, kan? Bang Zumar Ya. bisa nggak tausiah sedikit soal dulu Bang. Jangan ya Bang, saya lagi mau hitung pertanyaan. Bang. Tentang apa tuh? soal akal di dalam Al-Quran itu. Kita disuruh berpikir di dalam Al-Quran. Iya, bagus. Nah ini anak sudah mulai pintar. Kalau sebuah agama benar, itu orientasinya pasti ke akal. Gak bisa tidak. Karena agama itu datang dari Tuhan. Kalau agamanya itu adalah
agama yang benar. Tidak mungkin Tuhan memberikan sebuah aturan main yang mana aturan main itu bertentangan justru dengan akal manusia. Itu nggak mungkin, mustahil itu. Justru karena pertentangan akal lah dengan keyakinan, sehingga orang itu banyak yang kemudian menangis di dalam neraka. Contoh misalnya bagaimana Al-Quran mengurai dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 179. Orang-orang yang ada di dalam neraka nanti oleh Al-Quran diceritakan lebih dulu keadaannya. Dikatakan, sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki hati, kata Allah, tetapi tidak dipergunakannya, kan gitu. Kemudian mereka memiliki telinga, tapi mereka tidak gunakan. Bahkan kata Allah, mereka lebih sesat daripada hewan. Di ayat lain dikatakan, ulaika hum syarrul bariyah, kan gitu ya. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang kafir. Nah, kemudian saya pernah dialog dengan salah satu kiai ketika saya memberi materi di acara Arematea kemarin. Ketika saya mengatakan bahwa orang kafir itu lebih buruk daripada iblis, saya diprotes sama guru saya ya. Beliau adalah dosen saya ketika masih kuliah di Universitas Muslim Indonesia. Dia protes, Ananda, kelihatannya harus diluruskan dalil Al-Quran yang menerangkan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Karena yang paling buruk itu adalah iblis. Ya, dengan adab seorang murid kemudian saya katakan pendapat saya berbeda. Saya dalam hal ini boleh dong menyelisih seorang guru sendiri ketika berbicara terkait hal tersebut. Cakupan daripada penjelasan saya itu kemudian saya pertanggungjawabkan dengan mengatakan iblis itu masih mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya yang telah menciptakan dirinya. Iblis masih memuliakan Allah di dalam Al-Quran, demi kemuliaanmu ya Rabb. Nah, itu. Iblis masih memuliakan Allah. Dikatakan demi kemuliaanmu ya Allah, karena engkau telah mengutuk aku, engkau telah menjatuhkan kemudian ketetapan bahwa aku akan mengisi neraka. Tetapi izinkan aku kemudian untuk membuktikan bahwa ana khairun minhu, saya lebih baik dari mereka. Saya dari api, mereka dari tanah. Dan saya akan buktikan bahwa aku iblis lebih bagus, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada Adam alaihissalam. Maka ditangguhkanlah kemudian iblis ini. Kata Allah, engkau akan beri tangguh sehingga engkau panjang umur dan menguji kemudian manusia, mengajak manusia kemudian untuk membuktikan kalau dirinya memang pantas tidak dihormati oleh iblis, karena iblis itu lebih rendah, karena manusia itu lebih rendah daripada iblis itu sendiri. Jadi saya masih bertahan pada inti ya keyakinan saya bahwa orang-orang kafir itu lebih iblis daripada iblis. Karena iblis masih mengakui Allah, cuman iblis itu sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Tapi kalau orang Kristen ini, orang-orang kafir ini tidak mengakui Allah, tidak menghormat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah. Jadi mereka betul ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir ini lebih buruk daripada setan. Lebih buruk, bahkan setan cenderung pensiun karena sudah ada yang menggantikan tugasnya.
Nah, ini saudara-saudara agar dipahami. Makanya dikatakan kemudian wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudara setan itu mereka adalah saudara setan yang kemudian menyesatkan manusia dan tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka inilah seburuk-buruknya makhluk. Nah, ini tidak bisa kemudian kita larikan kepada pemahaman bahwa iblis itu penyesatannya lebih di atas daripada orang-orang kafir. Saya katakan Al-Quran menjelaskan inna kaidah syaitan kana da'ifa. Penyesatan iblis itu lemah. Yang kuat penyesatannya itu adalah orang-orang kafir. Makanya Al-Quran itu dilengkapi dengan pernyataan ulaika kalan'am balhum adallu. Orang-orang kafir itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Itu dalil. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa orang-orang kafir itu lebih sesat daripada iblis, ya silakan naikkan orang kafirnya, kita buktikan. Iblis itu belum seberapa. Mereka jauh lebih hebat penyesatannya daripada iblis. Jadi mereka lebih iblis daripada iblis. Oke, kita sapa dulu Bang Tobe Virus. Silakan dibuka mute-nya Bang Tobe. Kristen atau Muslim? Bang Tobe Virus. Oke, Bang Tobe. Anda Kristen atau Muslim, Bang Tobe? Kok masukkan dia? Masya Allah, luar biasa Gurunda ya pemaparannya. Waduh, ini ilmu lagi kita dapat ini pagi-pagi. Belum apa-apa itu deh, belum. Siap Kanda. Belum. Di Kendari pi mau belajar banyak-banyak. Muncul pi nanti. Di Kendari pi mau belajar banyak. Ya Bang, excited ini Kristen atau Muslim, Neng? Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute. Yang naik Kristen atau Muslim? Muslim Bang, maaf, tolong dikeluarin aja. Oke, siap. Makasih. Bang excited ini Kristen atau Muslim Bang? Bang. Enggak ngomong. Ya, gimana? Ateis. Ateis. Ateis seorang yang tidak percaya kalau ada kepalanya. Ya silakan dibuka mute-nya Bang. Excited ini jaringannya juga bermasalah. Ini memang kalau masih belum punya Tuhan ya. Nah kan? Manusia tanpa kepala itu. Kalau Bang Manusia Andi tanpa bilang kepala. Kalau Bang Andi bilang Bang Zuma, kalau saya jadi presiden, saya usir semua orang-orang ateis ini yang tidak punya Alah Tuhan. jembeng. Jangkit tapah. Ustadz Alif, kenapa Ustadz Alif WA di kenapa di WA? Jangan WA lah, ngomong aja Ustadz. Ustadz Alif. Aku nggak ada suaranya, jadi ini WA. Iya betul. Aku juga nggak dengarkan suaranya dek. Perangkatku noise kayaknya. Punya aku. Oh, Saya live dari sini di laptop, langsung laptop.
Ayo Ya. silakan teman-teman Kristen ya. Melanjutlah, nanti kan jatahku sekolah Jumat, ini bagian jatahnya guru udah masuk. Sekolah minggu. Enggak, aku sekolah Jumat itu free tanpa ada bayaran. Itu sudah beberapa kali diadakan di Komal ini, khusus Oh gitu. tanpa ada perpuluhan. Iya. Karena kalau sekolah minggu ada nanti tak pasang tarif, aku nggak enak. Ini melanjut dari apa yang dipaparkan oleh Gurunda ya. Sambil ngisi waktu biar nanti enak kalau mau izin pamit. Aduh, akan masih batuk soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah dipaparkan oleh Gurunda itu sangat luar biasa tadi. Memang itu janjinya iblis di hadapan Allah di Al-Quran, di Al-A'raf ada, di Al-Hijr ada, kan gitu ya. Apa janji dia? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in gitu. Jadi kan iblis itu berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi gitu. Jadi tugas iblis itu menggoda dan menyesatkan manusia. Itu iblis akan dipandang baik setiap perbuatan dosa dan setiap perbuatan maksiat. Nah, perbuatan yang paling fatal, perbuatan yang dipandang baik itu adalah kan menuhankan yang bukan Tuhan. Nah, kalau ada orang yang sampai menuhankan yang bukan Tuhan, itu kesuksesan tertinggi yang dilakukan oleh iblis. Karena apa? Karena Al-Quran menyebutkan Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah gitu. Nah, iblis tuh lagi cari kawan di neraka gitu. Dia kan lagi cari kawan di neraka, bagaimana punya banyak teman. Maka yang kekal di neraka selain iblis adalah orang-orang yang menuhankan selain Tuhan atau menyekutukan Tuhan. Karena dia itu adalah kekal di dalam neraka. Tapi ini ya, seiblis-iblisnya iblis, ini seiblis-iblisnya iblis, ketika dia menggoda manusia, setelah manusia itu tersesat dan mau mengambil keputusan, dia berlepas diri. Dia hanya menggoda, tidak sampai turut serta dalam eksekusi. Kalau kita pertama merujuk dari ayat Al-Quran ya, itu tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal itu ayat 48 gitu. Jadi di situ ketika setan itu menjadikan mereka sudah berada dalam sebuah kemaksiatan, mereka sudah tinggal eksekusi, mereka berpaling dari situ. Nah, ini sudah tinggal auto jalan aja lah gitu. Nah, itu hebatnya iblis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di, saya sambil baca aja ya, takut khilaf. Aduh, noise. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum al-ayah. Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, syaitan itu berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Dan seterusnya. Kalau sudah tinggal eksekusi itu, setan itu kembali ke belakang berlepas diri. Dia tidak ikut serta. Dia tidak ikut serta karena apa? Ya udah, mereka sudah tinggal menjalankan kemaksiatannya gitu. Nah, jadi setan itu, iblis itu memang tugasnya itu menggoda. Masalah keputusannya mereka yang ambil, dia berlepas diri. Nah, kalau setan aja sudah berbalik demikian, maka kalau ada manusia yang menyesatkan manusia, lalu dia berperan aktif sampai ke eksekusinya, maka dia lebih iblis daripada iblis. Kan gitu. Iblis aja berpaling. Ketika iblis menggoda manusia agar berbuat maksiat, berbuat zina, berbuat apa, iblis itu menggoda. Tapi giliran eksekusinya, iblis putar balik. Kalau ada manusia sampai bermaksiat, menyekutukan Tuhan dan lain sebagainya, dieksekusi sampai eksekusinya dia ikut serta, maka dia itu lebih iblis daripada para iblis. Nah, begitulah.
Terima kasih. Saya kembali monitor. Siap. Nora, itu kebuka mute-nya Nora. Nora, oke. Kita sapa dulu. Beda pendapat, silakan dibuka mute-nya Kristen atau Muslim. Aku nggak ada megang HP dari tadi. Kalau terbuka di mute aja ya. Nggak bisa ke mute. Oke, Derni di bawah belajar ya. Silakan belajar di bawah. Yang baru naik silakan dibuka mute-nya Kristen atau Muslim. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Iya, Bang. Saya cuma mau bertanya aja. Jadi setelah itu saya izin turun. Iya, silakan, brother. Kan kalau saya kan suka masuk juga di room-room oten ya. Adanya cuman jawaban-jawaban aja. Nggak ada ruang untuk bertanya. Nah, kebetulan di sini sama room Islam saya hanya ingin bertanya saja sih, karena saya juga termasuk bisa dibilang korban sana sini ya. Masuk room Kristen, nah, semuanya salah. Cuman saya pertanyakan gini aja sih Bang, simpel. Dengan room-room debat lintas agama, apa hasil daripada diskusi ini? Itu aja sih Bang. Apakah menambah orang Muslim? Apakah mengurangi orang Muslim? Terima kasih Bang. Oke, Bang ya. Oke. Oh, Saya jawab. Linda Siap. atau Antum? Gurunda dulu dong, silakan. Oke. Aku nanti mengurangi aja Oke, Gurunda. sip. Kematian itu adalah sesuatu yang hak. Tidak ada yang bisa menghalangi kematian itu. Ending daripada kematian kita itu hanya ada dua, surga atau neraka. Itu pasti. Nah, ketika kemudian ada dialog seperti ini, Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku akan penuhi neraka Jahannam itu dengan banyak dari kalangan jin dan manusia. Debat ini akan mengingatkan kemudian orang-orang yang ada di dalam neraka nantinya. Makanya Al-Quran lebih dulu menceritakan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan aku isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa demikian? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, kemudian mereka tidak menggunakan hati mereka untuk menelaah ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh para debater muslim. Lalu kemudian walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka kemudian memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya ending daripada itu dikatakan ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Jadi manfaat dialog ini mengingatkan mereka nantinya ketika mereka sudah di Jahannam, di neraka. Oh, dulu hal ini pernah disampaikan oleh para apologet Islam. Tetapi saya tetap memperbodoh diri. Saya tetap kemudian mengurung diri dalam kebodohan. Tidak menggunakan akal. Padahal kebenaran itu sudah sampai kepada aku pada saat itu. Tapi tetap saja aku tolak. Nah, itu tujuan. Karena memang perintah di dalam Al-Quran, serulah manusia, serulah manusia. Serulah manusia. Artinya kita disuruh untuk menyampaikan kebenaran kepada semua manusia. Seperti itu, Bang. Terima kasih banyak Bang Zuma. Maksudnya itu kalau memang ada hasilnya ya silahkan diperjuangkan sebaik mungkin. Kalau sekiranya nggak ada hasilnya, banyak korban juga soalnya kalau saya masuk di room sini Iya. ya nggak tahu apa-apa kok jadi bahan bulian. Kalau memang ada perubahannya, katakanlah banyak yang mau menyadarkan diri, ya semangat lanjutkan. Itu aja sih Bang maksudnya. Terima kasih Ya, Bang. alhamdulillah, masih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Alif silakan, ada yang mau disampaikan? Lanjutkan. Oke. Tolong ya yang kawan muslim yang bertanya karena sudah turun ya. Pertama, tugas kita itu bukan tentang hasil,
tugas umat Islam itu bukan tentang hasil, tapi tentang ikhtiar. Itu dulu poin utamanya. Pertama berkaitan dengan ikhtiar, kedua berkaitan dengan perintah. Tadi sudah disinggung ayatnya, Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kalian, serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan seterusnya. Nah, tugas kita itu menjalankan perintah Allah. Kan itu banyak metodenya di dalam berdakwah. Karena ini kalimatnya perintahnya dakwah gitu. Semua diajak kembali kepada jalan Allah. Semua para guru kami, para ustadz semua, dan berbagai macam metode dakwah itu semua ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu. Nah, tugas kita menjalankan perintah Allah bukan tentang apa hasilnya. Tapi hasil itu juga Allah perlihatkan kepada kita, kepada saudara-saudara kita. Tidak mungkinlah Allah memerintahkan sesuatu kalau tidak ada hikmahnya kan gitu. Kita aja diajak dengan cara berhikmah gitu. Buktinya dari kemarin ya, selama Yayasan Apologet Islam Indonesia berdiri 1 tahun, itu dijelaskan sudah mendekati angka 70 orang yang menerima kebenaran Islam, mengambil keputusan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang sudah berani mengambil keputusan. Masih banyak ratusan mungkin ribuan orang yang menyimak di bawah, mencari fakta kebenaran tentang agamanya, hanya mereka masih belum berani mengambil keputusan. Mereka belum berani. Mereka tahu tentang kebenaran, mereka tahu. Tapi keputusan itu kan banyak pertimbangan di kalangan mereka. Nah, yang sudah terdata dengan resmi di Yayasan Apologet Islam Indonesia mendekati angka 70 yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu bukan kebanggaan untuk kita. Itu bukan. Itu sedang membuktikan kebenaran apa yang Allah paparkan di dalam Al-Quran. Di surah lain juga dikatakan, ketika datang pertolongan Allah, engkau akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itu kata Allah. Kita itu hanya menunggu bukti dan kita hanya menjalankan perintah Allah. Nah itu diantaranya. Poin-poin yang lain juga sering dipaparkan oleh guru kami, panglima kami, yang berkaitan dengan bagaimana kita juga membentengi saudara kita dari penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh kaum yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang coba menuhankan selain Allah, mengajak menyekutukan Allah atau mengajak menyembah Tuhan yang bukan Tuhan gitu. Menuhankan yang bukan Tuhan. Nah, tugas kita itu di situ adalah diantaranya melindungi juga saudara-saudara kita dari yang namanya pemurtadan, penyesatan dan lain sebagainya. Nah, itu tugas tanggung jawab kita. Karena kita sama saudara itu harus saling melindungi, saling melindungi. Kalau kita merasa bersaudara di antara kita, maka kita wajib menjaga saudara kita dari celakanya atau dari masuknya terjerumusnya ke dalam api neraka. Nah, itu terima kasih. Baik, kita sapa lagi Bang Rajo. Silakan dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim Bang Rajo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam atau Kristen? Alhamdulillah saya orang Sumatera Barat, Islam Pak. Ya, silakan apa yang mau disampaikan. Ini Bang Fandi, Bang Juma. Saya heran aja ya, yang Kristen ini kenapa ya Islam ini dipandang mereka itu sebelah mata. Dia tidak tahu kebenarannya. Contohnya kemarin itu saya pernah dengar di debat Elia. Itu saya pernah bertanya sama dia, Tuhan mana Yesus sama Nabi Adam, saya bilang. Sama-sama diciptakan kan. Ya kan, nggak ada. Kalau Nabi Isa mungkin ada Maryam. Kalau Nabi Adam tidak ada ayahnya, ya kan. Nah, masa Kristen ngomong gini, sedangkan Adam lebih diciptakan oleh Yesus katanya. Yesus dulu menjadi Tuhan, baru dunia ini menjadi diciptakan. Nah, saya bilang, saya heran sama dia. Kalau misalkan Adam muncul, berarti Adam itu Tuhan. Nah, untuk klarifikasinya itu gimana untuk mengatasi manusia seperti itu, Pak? Burungnya didiamkan dulu Bang Rajo, burungnya ya. Lanjut.
Oke, sambil nunggu Gurunda, ya, saya sebenarnya sedikit aja masuk. Ketika tadi mengatakan Islam itu dipandang sebelah mata oleh mereka, karena memang polanya. Kalau sampai tutup mata total, keduanya ditutup, ya mereka tidak akan berusaha mengoreksi dan mencari-cari kesalahan, gitu. Kalau mereka membuka kedua matanya, ya sudah mereka menjadi Muslim. Gitu, menjadi mu'alaf, karena perlu menggunakan akal sehat, jangan setengah-setengah. Makanya mereka menggunakannya sebelah mata gitu, atau menutup mata sebelah. Dan tipikal yang menggunakan satu mata sebelah itu tipikal Dajjal. Itu aja lah. Maaf. Baik, Bang Rajo, saya rasa sudah cukup ya dijawab sama Ustadz Alif. Bang Rajo silakan. Udah Bang Rajo ya, kita gantian ya Bang Rajo ya. Biar ada kawan-kawan Kristen naik ya. Oke. Baik, silakan teman-teman Kristen, kasih kesempatan yang teman-teman Kristen dulu naik, yang kawan-kawan Muslim kalau bisa ditahan dulu, biar kita tidak terlalu banyak membuang waktu. Si Dardar kan tadi di bawah, kenapa nggak dinaikkan? Siapa? Si Dardar. Udah ku jambak berapa kali, takut dia. Memang dia mau belajar saja katanya. Oh gitu. Bu Darni takut, Bu Darni. Sama siapa takutnya Ustadz? Sama siapa ya? Sama hostnya. Sama Ustadz Alif nggak mungkin. Ustadz Alif orangnya santun. Sama Bang Zuma. Tapi kan dulu cinta tertolak, ya kan? Aku punya data, punya internal orang Advent itu sendiri masalahnya. Langsung naik dia, langsung naik. Bising di sini tengok speaker anakku kuat kali. Mama bilang Kak Dirni, suruh matikan Mama dulu. mau berperang dulu bilang. Kecil kan anak, Mama mau berperang. Bilang. Ini habisin kali. Tuh Kak Dirni, mute aja dulu. Suruh matikan dulu lah itu. Kayak mananya? Bilang Matikan mau dulu. berperang kita, mau berperang. Kita mau berperang ini, tidak bawa senjata aku ini mau berperang. Perang naga. Iya teman-teman di bawah juga langsung di tap-tap layar ya, dikencangin tap-tapnya. Kedengaran? Sudah Suara- nggak? Nah, sudah bagus. Mantap. Mantap. Pak. Musiknya kedengaran, musik. Masih sedikit itu, masih sedikit. Nah itu anak Kalau di depan. musik nggak kedengaran, Aku udah di kalau yang belakang musyrik ini, aku udah kedengaran. di belakang. Tahu lah anak muda, masang-masang musik dia di depan. Itu tadi dibilang begini Kak Derni, musik gak kedengaran, musrikin iya. Aku mau tanya, Apa? aku bertanya Apa? ya. Nah, Ya. selama ini kan kalau aku udah ada, Bang Juma lari Hapus. takut dia sama aku, perang dia sama aku. Band dia. Bang Zuma ke band itu, Bang Zuma ke band. Lari dia takut sama aku dia. Ya, ke band. Bang Alif, kan selama ini kalian mengatakan, kalian ada penebusan dosa. Yesus kok menebus, Yesus gak ada salah, kok ditebus, ini segala macam, nek kangku genjer, kan kalian bilang, ya kan? Tapi bohong gitu ya. Tunggu dulu Bang lanjut. Alif yang ganteng. Tapi ternyata Bang Alif, ternyata ada. Kak Derni Ada di hadis. Bang Alif. Gak usah bilang gantengnya, gak usah terlalu. Biarlah kan Bang Alif ganteng. Kalau penyembah manusia bilang kan Ustaz Janganlah saya cemburu kau Nora. Aku mau ngejar Bang Alif, jangan kau cemburu. Ini jadi apa ini? Dengar dulu Bang Alif. Ternyata kan Bang Alif, ada ternyata di hadis Muslim nomor 497, diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia di hari kiamat kelak. Sekelompok dan kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Berarti kalian nanti dibebankannya dosa kalian kepada orang Yahudi dan Israel dan Nasrani. Berarti nggak usah dong kalian sholat lagi, membunuh aja, berzina aja, merampok aja kalian. Yang penting kalian umat Nabi Muhammad dan agama Islam
Walaupun kalian membunuh, berzina, tetap nanti kalian dilimpahkan dosa kalian ke orang Yahudi dan Nasrani. Berarti penebusan dosa juga dong. Berarti lebih mantaplah penebusan dosa di kekristenan. Yang suci itu yang menebus kami. Ini kalian, masa dosa kalian yang segunung itu dilimpahkan ke orang Yahudi dan Nasrani? Gimana sih? Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Darni. Kalau Anda setuju dengan hadis itu, ya saya bilang terima kasih. Karena tidak perlu memakai Tuhan, cukup dengan manusia yang berdosa menjadi pengganti dari orang yang benar. Sebagaimana juga kitab Anda di Amsal 21 nomor 18, di situ dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Itu Bu Darni, ya kan? Di dalam kitab Anda, tapi versi perjanjian lama, versi pengajaran nabi-nabi di kalangan bangsa Yahudi. Mereka mengatakan orang-orang fasik itu, orang-orang berdosa itu menjadi pengganti atau tebusan bagi orang benar. Nggak perlu pakai Tuhan. Nggak perlu pakai Tuhan. Kalau konsepnya Kristen, Tuhan yang maha benar menjadi tebusan bagi orang berdosa. Itu konsepnya kebalik. Beda. Nah, apa yang dijelaskan di dalam Amsal 21 nomor 18, memang ketika Anda membawa sebuah hadis, walau itu kategorinya peristiwanya waktu nanti di surga, karena contoh nih, itu memang sudah konteksnya ada orang benar itu masuk ke surga atau orang beriman, sementara orang musyrik itu masuknya ke neraka. Karena kuncinya adalah orang beriman ke surga, orang musyrik itu ke neraka. Loh, Bu Darni kategori sebagai orang musyrik. Ditebus enggak ditebus, jadi tebusan enggak jadi tebusan. Memang sudah Anda itu punya materainya di neraka, Anda yang pilih ketika di dunia, ya sudah. Itu yang Anda miliki gitu loh. Itu tiket yang Anda pilih gitu. Dan memang membenarkan hadis Nabi SAW, bahkan juga membenarkan Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai menjadi tebusan bagi orang benar gitu. Tapi Anda punya corak sendiri. Tuhannya yang maha benar dijadikan tebusan bagi orang yang berdosa. Nah, itu kebalikannya ajaran di kekristenan. Karena apa prinsipnya? Karena Tuhannya telah turun ke bumi dalam rupa manusia, lalu dia mati di kayu salib menebus dosa. Itu konsep ajaran pagan. Oke, terima kasih guru kami sudah kembali. Aku lagi Bang Alif ya. Tadi kan Bang Alif baca di dalam perjanjian lama. Nah, juga ini perjanjian lama. Yesaya 43 ayat 1. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Mana orang fasik yang menebus? Allah itu sendiri yang menebus. Tetapi dia datang sebagai manusia. Firman-Nya Allah itu datang sebagai manusia ke bumi turun untuk menebus manusia itu. Nah, ini di Yesaya ini, Yesaya 43 ayat 3. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Beginilah firman Tuhan, penebusmu. Yesaya 43 ayat 14. Bukan orang fasik Allah itu, tidak. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Semesta alam ikut dong seluruh manusia. Nah, jadi jangan lagi kalian sekali lagi ngejek-ngejek tentang penebusan. Ternyata di teman-teman Islam juga ada penebusan. Tapi yang lebih kuculuknya lagi di teman-teman Islam, masa dosa kalian yang segunung-gunung itu dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sementara di dalam Quran surat 2 ayat 62, orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang beriman. Gimana itu? Kenapa berlawanan? Ayat itu di dalam hadis perkataan Muhammad mengatakan dibebankan dosa kalian kepada kami, Nasrani dan Yahudi. Di Al-Quran dikatakan orang Yahudi dan Nasrani orang-orang yang beriman. Dan di surat Quran surat Al-Maidah 53 ditulis pengikut Isa, pengikut Injil akan ditinggikan kelak di hari akhir zaman. Bukan pengikut Muhammad, sayangku Alif. Gimana itu? Silakan. Oke, baik. Saya ambil alih ya, Dek. Saya ajarin dulu wanita ini. Jadi gini, di Islam itu konsepnya jelas, kafir neraka, Yahudi neraka, kan gitu. Adapun dikatakan innalladzina amanu, orang-orang yang beriman dari Yahudi, Nasara,
dan Sabi'in. Ya memang betul, Nabi Musa punya pengikut, di antaranya terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang tidak. Begitu juga Nabi Isa, pengikutnya terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang tidak. Kalau Kristen ini kan bukan pengikut Nabi Isa. Kristen ini adalah pengikut orang Roma, bukan pengikut para nabi. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian berbicara mengenai orang-orang beriman itu adalah orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya menyembah kepada Allah. Meskipun mereka kemudian ada kehilafan, ada dosa. Dan pada intinya mereka tidak menyembah selain daripada Allah. Makanya dikatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut tagabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Itu jelas. Siapapun yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan saleh, ketika ia mati membawa dosa, maka dosanya dihapuskan oleh Allah. Itu kata Allah, itu janji Allah. Ayat Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Dikatakan yukaffir anhu sayyi'ah wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalika fawzul azim. Itu Al-Quran yang menerangkan. Pada hari di mana manusia dikumpulkan seluruhnya, dari keturunan Adam sampai seluruh keturunannya yang hidup sampai hari kiamat, dihimpun, dikumpulkan. Itulah hari di mana kesalahan dosa-dosa akan diungkap. Lalu Allah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, ketika dosa itu dihapuskan, dosa itu dilimpahkan kepada orang-orang kafir yang memang sudah ada khusus berada di dalam neraka. Orang kafir itu halal jannah, mereka ada di dalam neraka. Baik itu dari orang Yahudi maupun dari Nasara atau Nasrani. Mereka semuanya masuk di neraka. Nah, karena mereka sudah ada di neraka, kemudian maka dosa-dosa yang tadinya sudah dihapuskan lebih dulu, diserahkan kemudian kepada penghuni neraka. Nah, sama seperti misalnya nih, saya mau ke Bali mengantar sesuatu, tapi Bang Alif juga ada tugas ke Bali. Nah, saya sudah punya tugas lain di Makassar. Kemudian yang punya kuasa mengatakan, serahkan aja tugas itu kepada Bang Ali, toh dia memang mau ke Bali kok, Anda langsung ke Makassar aja. Itu poinnya. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai Islam, kaidahnya itu ada. Tidak semudah yang Anda bayangkan. Al-Quran menceritakan bahwa neraka itu dua. Orang-orang yang masuk kafir, orang-orang kafir yang masuk neraka akan mendapatkan neraka berlipat kali ganda. Umat Islam yang masuk surga akan mendapatkan surga yang berlipat kali ganda. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya semua kita, keturunan Adam itu sudah memiliki kapling. Memiliki kapling di neraka dan juga memiliki kapling di surga. Pada saat orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, umat Islam masuk ke dalam surga, maka nerakanya umat Islam itu kosong. Maka diberikanlah kapling neraka umat Islam itu kepada orang-orang kafir. Begitu juga sebaliknya, kapling surga yang dimiliki oleh orang-orang kafir, karena kosong tidak diisi oleh orang kafir, maka diberikan kepada umat Islam. Sehingga umat Islam menikmati surga itu berlipat kali ganda, dan orang-orang kafir menikmati neraka itu juga berlipat kali ganda. Itu poin di dalam Al-Quranul Karim. Itu poin. Jadi Allah itu adil. Wahai Darni, aku ciptakan engkau, aku berikan ruang kapling di neraka, aku juga berikan ruang kapling di surga. Aku adil. Sekarang kau hidup, kau tentukan arahmu kemana. Ternyata Bu Darni lebih memilih ke neraka, kapling surganya kosong. Maka kami umat Islam yang mengambil kapling tersebut. Begitu juga wahai Bang Suma, aku ini adil, aku ciptakan kapling nerakamu, aku ciptakan kapling surgamu. Hiduplah engkau, dan ternyata kehidupanku aku memilih kapling surga. Sehingga nerakaku kosong, maka yang mengisi itu adalah Bu Darni yang terjerumus ke dalam api neraka Jahannam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membahas tentang apa tadi tuduhannya tentang Islam. Yang kedua tuh, yang terakhir. Hapus dosa dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani gitu. Kenapa itu ada tadi, di Islam? Itu sudah saya jawab. Tidak ada nembus dosa. Ingat, tidak ada tembus dosa dalam Islam. Cuman ditangguhkan kemudian dosa yang tadinya dimiliki oleh umat Islam terhapuskan. At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum
yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ah wa yudkhilhu jannah. Kami hapuskan semua dosa-dosanya. Itu. Siapa yang beriman kepada Allah, beramal saleh, kami hapuskan. Itu ada perintah, dihapuskan. Jadi dosa-dosanya kemudian ditangguhkan kepada orang yang memang sudah khusus di neraka. Ngapain kami ke neraka lagi? Toh ada yang menanggung dosa-dosa itu, ada yang mengisi neraka, maka seluruh dosa-dosa dilimpahkan kepada mereka. Karena memang mereka sudah ditentukan sesuai dengan pilihan mereka untuk hidup dalam neraka. Kemudian yang ketiga, terkait dengan apa ini? Yang Bu Darni tadi katakan, yang terakhir tadi. Ada yang ingat gak teman-teman? Ya, Bu Darni. Ini aja lupa dengan pertanyaannya. Udahlah, akulah dulu. Udah banyak kali Bang Juma. Iya, silakan. Akulah dulu ya. Tadi itu udah dijawab duluan sama Gurunda di Al-Baqarah ayat 62 itu. Itu kan mereka orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka itu orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Iya, Quran surat Itu kan yang ayat selamat. 2 tadi. Iya. Di sana kan dicatat orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang beriman kepada Allah. Terus kenapa di dalam hadis itu ditulis dosa-dosa umat Islam ditangguhkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sementara di Quran kami itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan di Quran surat Al-Maidah, tadi Quran surat Ali Imran 55. Di sana ditulis pengikut Isa dan pengikut Injil akan ditinggikan kelak di hari kiamat. Sementara kalau ditinggikan kelak di hari kiamat berarti ada dong yang memegang Injil sampai hari ini. Makanya Allah mengatakan berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur dan Injil. Berarti kan masih ada dong bukunya itu. Makanya ada kalian tahu tentang Musa, tentang siapa lagi Abraham, tentang Daud. Ya kan dari Taurat. Nah itu nggak ada hilang itu Taurat, Zabur dan Injil. Makanya nanti ditinggikan kelak di akhir zaman, di akhir hari kiamat. Ya kan? Hidup. Mantap. Silakan Bang Juma. Baik, nah ini dia. Jadi hanya mimpi-mimpi dan angan-angan kosong gitu ya. Ketika berbicara mengenai pengikut Nabi Isa alaihissalam, pengikut Nabi Isa alaihissalam itu kami umat Islam ini. Kami pengikut Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Fattakullah wa ati'un. Inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan. Biiznillah. Apapun yang datang kepada Nabi Isa atas izin Allah. Jadi kami ditinggikan dari orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Orang yang ingkar kepada ajaran Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan dirinya, aku hanya hamba Allah. Aku diberi kitab, ketetapan. Lalu kemudian aku dijadikan sebagai nabi. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Kami beriman kepada itu. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Tetapi orang-orang kafir harus disingkirkan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makul tulahum illa ma amartani bi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu ajaran Nabi Isa. Tapi orang yang ingkar terhadap ajaran itu justru mendudukkan Nabi Isa sebagai Tuhan, bahkan Nabi Isa sebagai hewan untuk nebus dosa-dosa biadab mereka. Jadi jangan kemudian menghayal terlalu jauh. Yang disebut sebagai pengikut Nabi Isa itu adalah kami. Kami pengikutnya, menyembah kepada Allah. Kami menyembah kepada Allah. Dia diutus hanya kepada Bani Israel. Kami beriman bahwa beliau hanya diutus kepada Bani Israel. Beliau mengajarkan sujud ibadah. Beliau mengajarkan bersyahadat, berpuasa, zakat dan seterusnya. Kami menjadi pengikutnya. Sedangkan Kristen, apa yang Kristen ikuti dari Nabi Isa? Tak ada. Nabi Isa ini ada yang mengklaim dirinya Tuhan. Ada yang mengklaim dirinya adalah inkarnasi Tuhan. Itulah kelompok orang-orang kafir. Yang nanti akan dibersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir yang nebeng kepada mereka. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ketika manusia nanti kelak semua dikumpulkan di padang mahsyar, Yesus, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi musuh bagi orang Kristen. Dan Isa alaihissalam, Yesus Kristus dalam hal ini
akan mengingkari semua pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Apa buktinya? Matius 7, nomor 21, 22, 23. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Orang kafir yang melantik Yesus Tuhan. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Memungut perpuluhan demi untuk mengagungkan dan menganggap Yesus ini Tuhan. Nah, maka yang diusir ya Ibu Darni. Jelas itu. Silakan. Ini tadi kucatat ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5. Kristen bukan pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Ya tentu kami pengikut Yesus. Yang mana itu Kristen yang pengikut Yesus? Yang menuruti hukum-hukumnya. Yang menuruti 10 hukum. Kami Kristen, umat Advent Masehi, Advent hari ke-7, masih setia kepada 10 hukum. Tidak ada satupun kami tukar 10 hukum. Itu kekal sampai selama-lamanya. Yesus mengatakan 1 titik 1 iota, jangan kau robah hukum. Dan Paulus juga mengatakan, hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi kami tetap pengikut Yesus. Makanya kami dikatakan Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus, gitu ya. Kristen semua masuk neraka. Di dalam Roma 8 ayat 1, yang di dalam Yesus, yang di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman atasnya. Apa maksudnya yang di dalam Yesus? Nah, Ibu Darni di dalam Yesus. Ibu Darni sudah dibaptis, lahir kembali, menerima Yesus juru selamatku dan Tuhan juru selamatku. Setelah itu, aku menuruti segala perintah-perintahnya di dalam kasih itu. Itulah 10 hukum. Tidak ada masuk neraka pengikut Yesus. Kalau di dalam Yesus, ada juga pengikut Yesus tetapi dia melakukan banyak kejahatan. Itu tidak tinggal di dalam Yesus. Itu melanggar hukum-hukum Yesus. Walaupun mereka itu, kami itu sudah ditebus dengan darahnya yang suci itu, kami harus tetap berjuang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena di dalam tubuh kami ini sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah menyertai kami selama-lamanya selama kami hidup. Agar kami melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam 10 hukum. Pengikut Nabi Isa adalah Islam. Emangnya kalian dibaptis Bang Juma? Isa itu kan Yesus. Emangnya orang Islam itu dibaptis? Kan enggak. Kami pengikut Isa dibaptis. Diberikan dirimu dibaptis. 1 baptisan, 1 Tuhan. Ya, itu dia. Itu kalau pengikut Yesus. Emangnya umat Islam mengajari, mengabarkan Injil. Ada rupanya kalian pegang buku Injil. Mana? Kalau kami umat Kristen memegang Injil. Buku Injil itu adalah kabar baik tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan tentang kerajaan surga. Itulah artinya Injil. Yaitu tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah kitab Injil. Nah itu dia ya. Sekarang apa yang diikuti Kristen, ajaran Yesus, ajaran Isa? Kami Masehi Advent hari ke-7 masih setia kepada 10 hukum. Masih setia kepada peraturan-peraturan yang diajarkan. Makanan-makanan yang haram kami lakukan. Beribadah hari Sabat, hukum keempat kami lakukan. Tidak menyembah berhala-berhala Hubal yang lain. Tidak. Kami menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang turun menjadi manusia, itulah Yesus. Nah ya, terus terakhir Matius 7 ayat 21. Enyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus. Siapa yang dienyahkan itu? Ada juga umat-umat Kristen mengaku, Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang. Tetapi di baliknya itu mereka ada yang merubah hukum. Di baliknya itu mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Enyahlah kau dari hadapanku. Tetapi pengikut Yesus yang setia melakukan 10 hukum di dalam kasih tidak akan dienyahkan. Makanya ada ayat di dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman di atasmu yang pengikut Kristus. Sekian. Silakan Bang Juma. Oke, kita uji ya teman-teman. Terkait 10 hukum milik orang Yahudi yang kemudian diambil oleh Bu Darni ini sebagai penyusup ya, pengikut palsu, yaitu serigala yang nyamar domba. Ini di situ dikatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Bilangan 23 nomor 19, Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan
anak manusia. Hosea 11 nomor 9, pencipta alam semesta itu bukan manusia, sedangkan Yesus itu manusia. Ulangan 32 nomor 39, Tuhannya Yahudi tidak mati, tidak dihidupkan dan tidak dimatikan, melainkan menghidupkan dan mematikan. Coba bagaimana mungkin kemudian Anda bisa lolos hukum 2, 3, 4, 5 sampai 10, hukum pertama aja udah dilanggar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tak boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ilah yang disembah para nabi Yahudi dan ilah yang disembah oleh Katolik dan turunannya termasuk Advent itu sama? Ilah yang disembah Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan ilah yang disembah oleh Karisteng in the Gang itu anak orang, cucunya Daud. Nah, coba ini dulu, buktikan dulu bahwa Yesus itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Silakan. Baiklah. Yesus itu bukan manusia seperti kita ini, tetapi dia adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya, sebelum Yesus menjadi manusia, pada mulanya dia adalah firman itu, bersama-sama Elohim itu, Yahweh itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu diam di tengah-tengahmu menjadi manusia. Itulah Yesus. Untuk apa dia datang? Ada misi penyelamatan dunia. Nah, gitu dia. Bukan kaleng-kaleng dia datang, Bang Juma. Misi penyelamatan dunia untuk memperdamaikan manusia ini kepada siapa? Kepada ya Allah itu. Karena dulu di dalam perjanjian lama, Bang Juma, dinubuatkan di dalam perjanjian lama selalu memotong kurban. Selalu memotong kurban. Tetapi Allah mengatakan, aku sudah muak dengan korban-korban bakaranmu itu. Nah, Yesus menggenapi dengan darah yang suci, satu kali penebusan saja manusia itu diperdamaikan kepada siapa? Kepada Allah. Itu kami tetap menyembah dia. Tidak ada yang lain. Sama seperti begini, Bang Juma. Allah di dalam 3 sifat. Sudah? Itulah firman dan Roh Kudus. Firman itu menjadi manusia. Roh Kudus itu menghidupkan umat manusia. Makanya kita bisa hidup. Itu dia. Satu di dalam 3. Sama dengan orang Bang Juma. 99 di dalam 1. Sifat 99. Tetapi satu Allah itu. Begitu juga dengan Allah kami. Satunya Allah kami. Tetapi dia 3 sifat. Nah itu dia ya. Sifat 3 pribadi. Tetapi ini tidak bisa ini dipisah-pisahkan. Ini tetap satu dia. Hanya itu pekerjaannya selama dia di bumi ini. Itulah Tuhan Yesus kami, Bang Juma. Itulah di hukum pertama. Kami tetap tidak melenceng. Kami tetap mengalahkan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak Mamon, tidak hubal-hubal yang lain. Makanya sewaktu dulu bangsa Israel memerangi bangsa-bangsa Aram. Karena bangsa-bangsa Aram ini menyembah hubal. Menyembah dewa-dewa hubal. Kami umat Kristen gak ada menyembah hubal. Kami tetap menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu hukum pertama. Satu-satu kita bahas, Bang Juma. Silakan. Iya, buktikan dulu bahwa Yesus itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Iya, dia datang sebagai manusia, Bang Juma. Salah dulu. Itu adalah iman Kristen. Itu iman Kristen. Tuhannya jadi mayat, Tuhannya jadi bayi, Tuhannya jadi letoy, Tuhannya tidur. Itu iman Kristen. Yang kita ingin tahu di sini secara akurat, Tuhannya Yahudi tidak pernah mati. Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan manusia. Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhannya Yahudi tidak pernah dibentuk dalam bentuk daging. Tuhannya Yahudi tidak pernah dibunuh. Tuhannya Yahudi tidak pernah dihidupkan. Tapi Tuhannya Yahudi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan Yahudi tidak serupa dengan apapun. Nah, sedangkan Yesus Tuhannya Kristen serupa dengan cuplis. Nah ini dulu, Anda menggantikan kemuliaan Tuhannya Yahudi dengan kekutukan manusia Yesus. Anda menggantikan kebesaran Tuhannya Yahudi dengan kekecilan anak Maria.
Anda menggantikan kemudian kemahakuasaan Tuhannya Yahudi menjadi kelemahan adiknya Yudas. Gimana ceritanya? Anda mengatakan Anda mempertuhankan Tuhan yang sama. Ya? Orang Yahudi tidak pernah meminum darah Tuhannya, tidak pernah makan daging Tuhannya. Orang Kristen ajaran yang dari barat ini makan daging Tuhannya, minum darah Tuhannya. Ini ajaran kanibal. Sekarang permasalahannya hukum pertama aja udah kalian langgar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah kemudian ilahnya orang Yahudi dilahirkan manusia? Ilahnya Yahudi kemudian pernah mati dibunuh manusia? Apakah ilahnya Yahudi pernah lapar, pernah tidur, pernah ketakutan, pernah was-was? Tidak sama sekali. Sedangkan Tuhan yang kamu sembah, saudariku, adalah manusia terkutuk yang digantung di atas pohon, yang sangat-sangat tidak pantas dijadikan sebagai presiden, apalagi sebagai Tuhan. Sekarang ayo, coba, mana datanya, mana dalilnya? Yang Anda sembah adalah Tuhannya orang Yahudi. Hanya himne Plato. Pada mulanya adalah Logos itu bersama-sama dengan dewa, dan Logos itu adalah dewa. Dewa itu telah berubah menjadi daging. Apa ini? Kolose 2 nomor 9. Ya, pada diri kemanusiaan dan pada diri tubuh manusia. Sudah saat. Pada diri tubuh manusia, Yesus terdiam kedewaan sepenuhnya pada dirinya. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan turun derajat menjadi sama seperti manusia, lalu mengambil rupa manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati digantung di atas pohon. Ini apa ini? Ini apa? Tuhannya Yahudi gitu modelnya? Oh no, itu adalah sesuatu penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang menginginkan kemudian Tuhan datang nuzul menjadi Krishna, menjadi Zeus, menjadi Hercules, menjadi Atis, menjadi makhluk. Dan itu sama sekali tidak disifati oleh Tuhannya Yahudi. Oke? Jangan ada ilah lain. Alamak. Yang kemudian menghancurkan Bani Nuh, umatnya Nabi Nuh, menenggelamkan bahtera Nuh dengan adanya bahtera Nuh. Kemudian tiba-tiba muncul unyu-unyu, iya, mama, nenek. Apa ini? Kenapa menggantikan Tuhannya Yahudi dengan senggok bayi Yahudi? Ya, itu nggak boleh. Maka kalau Ibu Darni ingin membuktikan kepada kami bahwa Kristen itu agama benar, buktikan sekarang ini juga. Yesus bukan manusia dan Yesus bukan anak manusia. Selama Yesus tidak bisa Anda buktikan bukan manusia, maka selama itu juga Anda hanya klaim pepesan kosong. Demikian. Ya. Nah, Bang Juma, apakah Bang Juma tidak tahu Allahnya orang Yahudi pernah datang ke bumi melalui Musa? Di dalam Al-Quran juga silakan. Allahnya orang Yahudi pernah datang melalui sebatang pohon. Nah, di orang Israel, Allahnya Musa pernah mendatangi Musa melalui api dan menuliskan 10 hukum ke 2 loh batu melalui tangan Allah. Nah, itu dia datang. Nah, terus apakah Bang Juma tidak tahu dia juga pernah datang menyerupai malaikat? Sudah ada. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus di perjanjian baru, dia datang sebagai manusia. Itulah makanya ada ayatnya Yohanes 1, ayat 1 dan 14. Dia datang sebagai manusia. Makanya dicatat, Yesus kelak akan menghakimi dunia. Yohanes 9, ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi dunia. Apa ada para nabi seperti itu untuk menghakimi dunia? Ada. Mana? Coba tunjukkan data seluruh para nabi ada dicatat akan datang, aku akan datang menghakimi dunia. Terus, adakah para nabi itu seperti Yesus ini berkata di dalam Matius 24 ayat 30, 31 dan 32. Aku beserta para malaikatku. Para malaikat bukan 1, 2, 100 Bang Juma. Berlaksa-laksa. Aku akan datang di awan-awan. Aku akan mengumpulkan semua bangsa di hadapan